جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kembali jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala kumpulkan kita di Masjid Al-Safa ini untuk membahas setelah kita salat maghrib berjamaah. Kita sebagaimana biasanya kita membahas kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam atau mukhtasarnya. Yang pada kali ini kita akan membahas hadis yang terbaru, yaitu hadis ke-19 dari Arba'in An-Nawawiyah. Hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi yang mulia, yang di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang anak kecil, masih sangat kecil sehingga disebut ghulam. Ghulam itu anak usia awal hingga 10 tahunan. Yang menunjukkan ketika itu Abdullah bin Abbas belum baligh. Ketika menerima hadis ini beliau belum baligh. Dikatakan dalam riwayat ini an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Nabi SAW, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ya ghulam, wahai anak kecil. Ghulam, anak kecil. Ibn Abbas dipanggil ghulam, yaitu toleh gitu, kalau misalnya orang Jawanya. Le gitu ya. Inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, yaitu jagalah agama Allah, maka Allah Ta'ala menjagamu. InsyaAllah ini kalimat yang akan kita bahas pada malam ini insyaAllah. Jagalah Allah Ta'ala, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kedua, jagalah agama Allah, jagalah Allah Ta'ala, kamu akan dapat bimbingannya. Kamu akan dapatkan dia membimbingmu. Itu Allah membimbingmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta tolong pada Allah. 4 kalimat ini subhanallah. 4 kalimat ini, jagalah agama Allah, Allah menjagamu. Jagalah agama Allah, engkau akan mendapatkan bimbingan darinya. Jika engkau minta, mintalah hanya kepada Allah. Jika minta tolong, minta tolong pada Allah. Ini kalimat kehidupan. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ilmuilah wahai anak kecil, bahwasanya umat jika berkumpul seluruhnya
untuk memberimu suatu manfaat atau maslahat apapun itu, bisayin, berarti bisayin menunjukkan walaupun little, walaupun kecil manfaat itu. Umat berkumpul untuk memberimu sesuatu yang kecil dari manfaat, lam yanfa'uka illa bisayin qad katabahu Allahu laka. Mereka enggak bakal mampu untuk memberimu manfaat itu kecuali sesuatu yang telah Allah Ta'ala gariskan, takdirkan untukmu. Wa in ijtama'u, nah, sebaliknya, wa in ijtama'u, jika mereka berkumpul semuanya, orang-orang, umat, manusia, jin, semuanya, ala an yadurruka bi syai', lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan jika semua berkumpul untuk memberi madarat padamu, illa lam yadur bi syai', di sini memberi madarat padamu dengan bisyai', untuk sesuatu yang sedikit madarat itu, mereka ingin memberimu madarat sedikit itu, sedikit pun tidak akan mereka mampu memberi madarat padamu kecuali memang kalau itu Allah takdirkan walaupun sedikit. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat, lembar-lembar telah kering. Riwayat Tirmidzi. Dan wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dalam riwayat lain selain Imam Tirmidzi yaitu riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW begini, ihfazillaha tajidhu amamak, jagalah Allah maka Allah akan membimbingmu. Di sini tajidhu amamak, jagalah agama Allah maka engkau akan mendapatkan Allah di depanmu, yaitu membimbing jalanmu, ya, menuntunmu. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah, kenalilah Allah di masa senang, mudah, luang, lapang, maka Allah Ta'ala akan mengenalimu di masa susah, di masa keras, di masa sulit. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan ilmuilah bahwa apa yang melesat darimu maka tidak akan mungkin mengenaimu. Jadi apa yang Allah takdirkan enggak kena, ya enggak bakal kena. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan apa yang mengenaimu tidak mungkin melesat darimu. Kalau memang Allah takdirin kena, enggak mungkin melesat. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwasanya nasr bisa maknanya pertolongan, bisa maknanya kemenangan. Nasr bisa maknanya pertolongan, bisa maknanya kemenangan. Kemenangan atau pertolongan dari Allah itu ma'as sabr. Ma'a menunjukkan kebersamaan. Artinya lengket. Kemenangan itu dan pertolongan Allah itu lengket dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan bahwasanya jalan keluar itu nempel bersama al-karb, yaitu musibah, kesulitan, kesedihan. Ya, itu nempel. Artinya setiap kesulitan itu ada way out-nya, ada jalan keluarnya, semua al-karb, semua kesedihan ada jalan keluarnya. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ini masih lama, pelajaran yang terakhir ini masih lama. Mungkin 3 bulan lagi ya, kawan. Ya. Kita bahas yang pertama dulu. Ini hadis ini dengan panjangnya ini akan panjang juga penjelasannya. Tapi ini hadis yang sangat agung. Kalau dari awal ini Ibnu Abbas, terus dibonceng oleh Nabi. Dari sini aja ini udah banyak faedah sebenarnya. Tapi kita lebih ke kalimat Nabinya aja dulu nanti ya. Nah, ucapan-ucapan Nabi ini, ucapan yang sangat dewasa. Sangat dewasa. Objek pengucapannya yaitu orang kedua
adalah Ibnu Abbas. Sasaran nasihatnya adalah Ibnu Abbas di sini. Yang nasihatin Rasulullah. Dan Rasulullah ketika itu udah usia 40 lebih atau 50 mungkin. Yang dikasih wejangan anak kecil under 10 years, di bawah 10 tahun. Jadi perbedaan Ibnu Abbas dengan Rasulullah mungkin kisaran 40 tahun lebih, atau 30 tahun atau 40 tahunan. Oke. Dan konten nasihatnya itu konten yang dicerna baik seharusnya oleh orang dewasa dan disampaikan ke anak kecil namanya Abdullah bin Abbas. Dan sini ada faedah. Bukan sesuatu yang haram, bahkan tetap sesuatu yang baik dan dianjurkan kita yang dewasa memberi nasihat untuk anak usia 10 tahun ke atas dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan tauhid, kesabaran, takdir. Ini pelajarannya. Yang mana pelajaran seperti ini untuk anak usia bawah 10 tahun bagi banyak orang, bahkan mungkin sebagian psikolog mengatakan belum waktunya. Dia masih waktunya buat main, dengerin lagu anak-anak gitu misalnya. Jangan yang berat-berat. Enggak. Sebelum Anda ngomong gitu, 1400 tahun lalu Rasulullah mau bicara ini pada Abdullah bin Abbas. Dari kenyataan ini nasihat tentang kehidupan tetap relevan untuk anak kecil yang sudah mumayyiz. Anak kecil yang sudah mumayyiz itu apa? Yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan bahasa, ya, bisa bercakap dengan baik, bisa menyimak dengan baik, walaupun belum baligh, belum 10 tahun, tapi dia bisa paham tentang kalimat, kosakata, paham perintah, larangan, baik dan buruk, maka ini semua pas untuk dinyatakan pada anak-anak ini. Tidak seperti yang digaungkan oleh sebagian orang barat atau sebagian dari orang kita nih. Ya Allah, anak kecil masa dicekokin kayak gini, dosa, pahala, kan gak lo ngerti. Justru usia segini lah harus ngerti segera supaya nanti pas balik nggak kagok. Ya, jagalah agama Allah, Allah akan jaga kamu. Seolah-olah ada tugas berat buat anak kecil ini gitu kan. Tapi memang kelak akan bertugas pas balik. Kalau baru ngasih taunya pas balik itu agak terlambat, walaupun masih bagus karena orang sampai tua kita juga. Ya tentu terus diingetin akan hal ini. Ini adalah nasihat kehidupan abadi sampai wafat kita. Nasihat ini harus tetap ada gitu loh. Tapi dimulai kapan? Dimulai dari usia mumayyiz namanya. Mumayyiz itu usia yang bisa membedakan antara baik dan buruk, kalimat-kalimat. Dia bisa jual beli anak kecil seperti ini, bisa sholat, maka ajarkan ini dari kecil. Ini faedahnya besar. Ya, faedahnya besar. Oke. Ya gulam, wahai anak kecil. Yang seperti itu. Inni u'allimuka kalimatin. Aku akan mengajar kamu beberapa kalimat. Jadi pada malam ini kita hanya akan membahas kalimat ihfazillah yahfazka saja. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, hadzal haditsu yatadammanu wasaya 'azimatan wa qawaid kulliyatan min ahammi umuriddin. Hadis ini mengandung wasiat-wasiat agung dan kaidah-kaidah universal dari sepenting-pentingnya urusan agama. Maka siapa yang hafal hadis ini menjadi bekal yang besar buat kehidupannya. Siapa yang paham hadis ini, mungkin hafal terjemahannya, maka itu bekal yang besar untuk menjalani kenyataan dan kehidupan ke depannya. Dan ini hadis tentang kedewasaan dalam berpikir, bersikap, dan memandang kenyataan dan memandang masa depan. Ini yang menjadi pondasi yang banyak dari kaum muslimin sekarang qaddarallah kehilangan akannya karena kebanyakan lalai, tidak mengulang hadis ini. Di hadis ini wasiat yang sangat agung dan kaidah-kaidah universal. Kenapa disebut kulliyah? Qawaid kulliyah. Qawaid dari kata qaidah
jamaknya qawaid, singularnya qaidah. Dan qaidah itu sesuatu yang mantap, sesuatu yang paten. Makanya disebut kaidah. Dari bahasa Arab qaidah, dari kata qa'ada yaq'udu artinya duduk. Duduk itu ada segi firm, yaitu tetap, sabit. Sabit, qaid, tetap. Jadi kaidah itu sesuatu yang menjadi ketetapan yang bisa kita refleksikan untuk banyak hal. Apalagi kaidah di sini disifati kulliyah, qaidah kulliyah. Berarti suatu kaidah, faedah, suatu intisari yang sifatnya kulliyah, kullu, yaitu semua, artinya universal. Kuliah itu universal. Makanya perkuliahan bahasa Inggrisnya university. University itu mencakup fakultas-fakultas yang banyak menyeluruh, menjangkau beragam disiplin ilmu, dan di setiap fakultas ada prodi dan jurusannya gitu. Makanya disebut kuliah. Ya, mau ngapain mau kuliah? Itu tempatnya, tempat kuliah, university. Nah, universal berarti ini mengandung banyak cakupan. Universal ini umum sekali. Jagalah agama Allah, Allah akan menjagamu. Ini suatu kaidah yang mencakup banyak dari segmen kehidupan. Siang, malam, susah, senang, akidah, ibadah, dan seterusnya. Mencakup semua. Menjaga agama Allah ini nanti akan ada banyak cakupannya nanti insyaallah. Dari perkara-perkara agama ini. Hatta qala ba'dul ulama, sampai sebagian ulama berkata, tadabbartu hadzal hadits fa'adhashani wa kittu atish fawa asafa minal jahl bihadzal hadits wa qillati tafahumi la ma'na. Kata sebagian ulama, saya mentafakuri, saya merenungi, saya mendalami hadis ini, fa'adhashani, maka hadis ini mengejutkanku. Adhasha yudhishu, artinya adhashani, yaitu ada sesuatu yang mengejutkanku. Karena adhasha di sini, kalau ada lafal adhasha, ikhwan, bahasa Indonesia ada dalam kata dahsyat. Dahsyat itu bahasa Arab aslinya, dahsyah. Dan dahsyah, sesuatu yang dahsyat, itu sesuatu yang mengejutkan, tapi dengan adanya makna mengagumkan dan menawan. Itu dahsyat. Adapun kalau misalnya takjub, atau kalau misalnya terkejut, menakjubkan tapi bukan menawan, melainkan karena gila atau apa, itu bukan dahsyat namanya. Ya. Maka dahsyat itu kaget lalu terkagum-kagumakannya, itu dahsyat. Dahsyat ente, nah gitu. Biasanya kalau dibilang dahsyat, itu biasanya ada keterkaguman, sisi positif. Maka ulama ini ketika mentadabburi hadis ini terkejut dengan keterkaguman, karena kandungannya itu universal sekali. Dan betul-betul hadis ini perlu diulang, mengandung tauhid yang luar biasa. Dan mencakup unsur kehidupan yang beragam. Bahkan tiap jamnya, tiap harinya, tiap saatnya bahkan. Maka beliau sebagian ulama mengatakan fawa asafa minal jahli bihadzal hadis. Menyayangkan dirinya, tadinya jahil akan bodoh akan hadis ini. Menyayangkan dirinya akan qillatit tafahum, li makna, sedikitnya memahami makna dari hadis ini. Maka dikatakan di sini dalam subjudul kaifa yahfazul 'abdu rabbah, bagaimana hamba menjaga Rabbnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah, jagalah Allah. Apa maksudnya? Yakni ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nahyah wa nawahiyah. Jagalah batasan-batasan Allah. Jagalah hak-hak Allah. Jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah. Ini universal banget, ini untuk semua masalah. Menjaga hudud, yaitu batasan-batasan Allah. Seperti had itu adalah pagar, ya, atau garis yang menjadi pembatas.
Maka Anda menjaga perbatasan artinya jangan melangkahi batas tersebut. Jangan transpas garis tersebut. Jangan melampaui itu. Jaga, jangan lewat. Jaga diri Anda jangan sampai kelewat. Itu namanya menjaga agama Allah Azza wa Jalla, menjaga pembatasan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah udah batasin segini, maka jangan dilewatin. Ya, wa huquqahu, menjaga hak-hak Allah, hak tauhid, uluhiyah, hak salat dan hak-hak lainnya dari amal soleh dijaga. Dan semua dari kita bisa, semua dari kita bisa, ikhwan. Bukan hanya ustaz memang lebih berat memang urusannya, tapi semua dari kita itu punya responsibilitas, beban responsibilitas untuk menjaga semua ini. Kemudian wa awamirahu wa nawahiyah, dan menjaga perintah-perintah Allah serta menjaga larangan-larangan Allah. Menjaga perintah Allah yaitu kita melakukan apa yang diperintahkan, menjaga larangan yaitu kita jangan melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Ini mencakup semuanya berarti. Maka seorang ketika dia memperjuangkan agama Allah itu tidak selalu formatnya itu dakwah. Ya. Menjaga agama Allah, memperjuangkan agama Allah tidak selalu formatnya dakwah, tidak selalu formatnya kaji, tidak selalu formatnya isi kajian, tabligh akbar. Itu bagus sekali, sangat bermanfaat bahkan sebaik-baik amalan, tetapi sampai Anda menjaga zikir pagi petang, Anda menjaga agama Allah dalam rangka sunnah. Itu yang lebih bawah, itu sunnah, apalagi wajib, lebih afdal lagi. Begitu. Manusia dibekali oleh Allah Ta'ala ujian diantaranya berupa syuh. Yaitu syuh adalah pelit dalam menunaikan suatu kewajiban yang agak bertentangan dengan hawa nafsu dia. Syuh, ada bukhl, pelit. Syuh itu pelit, tapi versi pelit dalam mengeluarkan sesuatu yang wajib atau menunaikan sesuatu yang wajib yang agak bertentangan dengan hawa nafsu dia. Gimana? Bisa paham nggak? Maka orang yang tidak menunaikan zakat itu disebut syahih, pelit, tidak menunaikan zakat, tidak menunaikan kewajiban. Kata Allah Azza wa Jalla di Al-Quran, wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu dihadirkan pada diri mereka syuh, yaitu karakter kikir, pelit terhadap kewajiban atau pengeluaran uang dan semisalnya yang bertentangan dengan syahwatnya, bertentangan. Pengeluaran ini bertentangan sama syahwatnya, maka dia keep. Padahal ini wajib buat dia. Ini namanya syuh. Jadi pelit dalam konteks kewajiban. Karena adanya kerakusan, ketamakan, hawa nafsu, keinginan pribadi dan seterusnya. Nah, sebagian manusia diuji dengan pelit dalam menafkahi istri dan anak. Pelit dalam menafkahi istri dan anak. Itu ada beberapa model. Imma dia punya duit lebih tapi nafkahnya kurang, menafkahi kurang. Pelit. Punya duit lebih, mampu, sanggup, tapi menafkahi kurang sehingga kekurangan tuh anak istrinya. Atau dia sebenarnya nggak punya banyak duit, tapi dia punya kemampuan untuk menghasilkan uang dan dituntut kemudian secara syar'i dan secara tradisi agar dia menafkahi anak istri, tapi dia nggak mau bekerja, nggak mau ikhtiar, padahal mampu, masih muda. Maka ini termasuk pelit, kikir dalam konteks pelanggaran terhadap kewajiban. Maka ini syahih, syuh, dan ini lebih buruk ya. Dia melanggar kewajiban lebih buruk. Nah, taib. Ketika seseorang melawan sifat pelitnya dan dia merelakan serpihan-serpihan hartanya untuk menunaikan kewajiban, masuk dalam ihfazillah, menjaga agama Allah. Ini maksud Anda mencontohkan ini adalah
untuk mengembangkan pikiran kita agar tidak terlalu mengekspos atau menyempitkan pemahaman menjaga agama Allah itu cuma para dai doang. Tapi setiap kepala rumah tangga itu bisa melakukan penjagaan terhadap agama Allah. Kemudian orang tua, terutama ibu, mendidik anak-anak yang merupakan kewajiban itu juga bisa dalam rangka menjaga agama Allah. Loh, ini salah satu sampel. Masih ada ratusan sampel yang tidak bisa kita hitung. Bahwa saya semua amal soleh yang sesuai syariat Allah dan menjauhi larangan dalam syariat Allah, semua itu completely adalah penjagaan agama terhadap Allah dengan grade dan degree atau derajat yang berbeda-beda. Ya, maka semua dari kita adalah para petugas, para hamba Allah Ta'ala yang diamanahkan untuk menjaga syariat Allah, minimal praktekkan pada diri kita, kemudian pada keluarga kita. Kalau bisa lingkungan juga, kalau memang ada kemampuan untuk itu. Begitu. Kemudian wa hifdzu la dzalik, dan penjagaan tersebut bentuknya seperti apa? Huwa al-wuqufu 'inda awamirihi bil imtithal wa 'inda nawahi bil ijtinab. Menjaga, jadi bagaimana hamba menjaga Allah, yaitu dia mengkonsentrasikan terhadap perintahnya Allah Azza wa Jalla dengan merealisasikan. Jadi dia ada fokus merealisasikan perintah Allah Azza wa Jalla dan memfokuskan masalah larangan Allah dengan menjauhi larangan Allah. Jadi ada orang fokus menjauhi larangan Allah, iya. Sebagian manusia memiliki ujian masing-masing. Semua manusia, everybody has got their own problem gitu kan. Semuanya ada problemnya masing-masing, ada ujiannya masing-masing, ada ketertarikannya masing-masing. Ada orang yang ketertarikannya fitnahnya di dunia, ada orang fitnahnya di popularitas, ada orang fitnahnya di pujian, ada orang fitnahnya di perempuan, ada orang fitnahnya di tetangganya. Fitnah-fitnah itu yang menjadi ujian buat masing-masing pihak ini untuk terseret ke pelanggaran terhadap larangan Allah. Taib. Maka pejuang ini, orang yang berjuang ini menjaga agama Allah, maka dia fokus untuk menjauhi larangan-larangan ini, yang mana dia terseret menujunya, tapi dia terus fokus menjauhinya. Dia terus berjuang. Ibarat ada orang yang terseret misalnya atau hampir menuju ke arus yang menghanyutkan, tapi dia berjuang untuk sampai menggapai tebing atau menggapai daerah yang menghindarkan dia dari arus-arus yang mengerikan itu. Dan ini perjuangan, dia menjaga Allah Azza wa Jalla dengan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian wa'inda hududih, dan terhadap batasan-batasan dari Allah Azza wa Jalla. Fala yatajawazu ma amara bih wa adhina fihi la ma naha anhu. Jadi orang seperti ini dia tidak melewati apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yaitu dianggap angin lalu, enggak, dia lakukan. Ya. Taib. Siapa yang seperti ini, maka dia telah menjaga batasan-batasan Allah Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah puji mereka di Al-Quran. Berkata Allah Azza wa Jalla di surat Qaf ayat 32 dan 33, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib." Inilah surga yang kalian dijanjikan untuk siapapun yang awwabin hafiz. Awwab yaitu yang rajin taubat, rajin kembali ke Allah, dan hafiz yang menjaga. Likulli awwabin hafiz, yang sering menjaga agama Allah. Siapa mereka? Man khasyir rahmana bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang takut pada Ar-Rahman bil ghaib. Takut pada Ar-Rahman, padahal mereka tidak pernah melihat Ar-Rahman, tapi mereka takut pada Allah Azza wa Jalla. Wa jaa biqalbin munib, dan orang yang datang kepada Allah dengan qalbu yang senantiasa berinabah dan kembali kepada Allah. Jadi di sini qalbu disifati munib. Qalbu disifati munib, yaitu raja, yang suka kembali kepada Allah, yang suka taubat. Ini namanya qalbu, ini bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada sifat
Sebagian qalbu manusia yang Allah Ta'ala rahmati itu memiliki sifat inabah kepada Allah. Jadi apa-apa itu kembali kepada Allah. Dan betapa beruntungnya orang yang apa-apa kembali ke Allah. Sampai sebagian dari ulama mengkiaskan di antara derajat orang yang suka kembali kepada Allah itu dengan kiasan logika seperti balita atau bayi yang apa-apa kembali ke ibunya. Kepentok sedikit, manggil ibunya. Jatuh sedikit, manggil ibunya. Ya, ada masalah sedikit, manggil ibunya. Dan apa-apa bersandar pada ibunya. Nah, ini makhluk kecil ini, bayi nggak ngerti apa-apa ya. Jadi nggak masalah. Maka jadilah walaupun kita sedewasa apapun, coba apa-apa merujuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Karena kita udah nggak bisa lagi ngerengek pada makhluk. Udah nggak pantas dan memang tidak pantas untuk merengek pada makhluk. Dengan keterbatasan makhluk, baik keterbatasan pemahaman makhluk, keterbatasan feedback makhluk terhadap problem kita, keterbatasan sumber daya dia untuk membantu kita, keterbatasan komunikasi juga, keterbatasan kesabaran mereka juga untuk menghadapi kita yang punya banyak problem. Maka cobalah kita misalnya ada apa-apa, berinabah ke Allah Azza wa Jalla, bertaubat dan kembali ke Allah Azza wa Jalla. Orang yang nanti ja'a biqalbin munib, itu yang bakal dijanjikan ke surga. Datang ke Allah Azza wa Jalla dengan qalbu yang senantiasa kembali pada Allah. Dia sudah punya di surga nanti, di akhirat nanti. Orang ini adalah orang yang punya experience di alam dunia, penuh qalbunya selalu kembali kepada Allah apa-apa. Dan itu sesuatu yang dilatih, bukan sesuatu yang bisa langsung begitu aja orang jadi sesoleh itu. Semua taufik dari Allah. Tetapi kesolehan dan rajinnya qalbu kembali ke Allah itu bukan sesuatu yang tiba-tiba mendadak terus langsung dahsyat begitu saja istiqamah. Enggak, orang melatih dirinya karena godaan untuk curhat ke orang, godaan untuk komplain ke orang, godaan untuk apa-apa ke makhluk itu selalu ada bagi manusia itu. Dengan alasan makhluk sosial lah, dengan alasan dia bisa lah, dengan alasan saya butuhnya. Tapi coba kalau misalnya kita apa-apa dahulukan mewartakan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa-apa, bahkan sampai kita bermaksiat pun ya, kemudian kita merasa bersalah dan kembali ke Allah. Berani nggak kita kayak gitu di dunia ini? Maksudnya berani nggak kita stop maksiat ini kemudian kita bahkan walaupun masih maksiat tapi hatinya itu merasa bersalah sama Allah gitu loh. Bisa nggak kita nanamin itu? Walaupun ya manusia sering maksiat, tapi bisa nggak kita maksiat dengan bukan kalau bisa jangan maksiat walaupun manusia selalu bermaksiat. Tapi bisakah kita selagi banyak kesalahan ini tetap qalbu kita itu selalu terikat menuju Allah Azza wa Jalla, selalu ada perasaan bersalah. Sehingga pada waktunya kita akan taubat. Karena selalu hati ini tergaruk-garuk untuk merasa bersalah gitu. Sehingga orang kalau berasa bersalah itu kan tidak tenang dia. Sehingga pengen minta maaf aja gitu sama Allah. Maka orang yang datang ke hadapan Allah dengan orang yang kalbunya punya experience yang banyak di dunia ini untuk kembali kepada Allah, ini orang yang selamat, ini orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Wa fassara al-hafidha huna bil hafidh li awamirillah wabil hafiz li dzunubihi liyatuba minha. Jadi penjaga agama Allah ini ditafsirkan di sini penjaga perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Dan juga penjaga terhadap dosa-dosa, dijaga dirinya agar dia taubat dari dosa-dosa itu. Ini bukan berarti dia nggak pernah berdosa. Mungkin banyak. Tetapi seiring banyaknya itu, seiring pula dia sering menjaga dirinya dengan bertaubat, menjaga agama Allah dengan kembali pada Allah, taubat pada Allah Azza wa Jalla. Ditambahkan kemudian rinciannya oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa min a'zami ma yajibu hifdhuhu min awamirillah as-salah. Dan di antara yang teragung dari hal yang wajib untuk dijaga dari perintah Allah adalah apa? Salat. Ya. Nah, di antara yang
paling agung kewajiban yang harus kita tunaikan adalah salat. Wa qad amarallahu bil muhafazati 'alaiha. Allah Ta'ala telah memerintahkan agar kita mendawamkan dan menjaga salat. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Hafizu 'ala salawati was salatil wusta." Dan jagalah salat-salat ini. Ini bentuk plural. As-salawat bentuk plural, jamak. Maksudnya 5 waktu salat fardu. Jagalah salat-salat ini. Was salatil wusta, dan salat yang paling tengah, paling baik. Jagalah. Jadi di sini ada ataf, yaitu penambahan, tapi yang ditambahkan ini adalah jenis yang sama sebenarnya, satu jenis dari sebelumnya. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat yang terbaik. Yang ini adalah salah satu dari salat 5 waktu ini. Ya. Begitu. Ditambahkan as-salatil wusta ini, as-salatil wusta menunjukkan ini berarti macam yang terbaik dari 5 ini gitu loh. Jagalah salat fardu dan salat ini, yang termana salat ini adalah bagian dari salat fardu itu gitu loh. Berarti salat dikeluarkan dan dispesialkan di sini. Lantas salat al-wusta ini apa? Yang mana dari 5 waktu ini? Para ulama berbeda pendapat jemaah. Sampai dalam tafsir Qurtubi menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan ada sekian belas pendapat ulama yang berbeda mengenai salat wusta itu hakikatnya yang mana. Namun yang rajih dan paling kuat adalah salat asar. Salat asar. Jadi dari 5 waktu salat itu, yang paling bagus adalah, yang terbaik adalah salat asar. Salat asar. Kalau kita pakai perasaan mah salat maghrib, karena melihat dari kuantitas jemaah. Lah kalau mau dilihat dari kuantitas jemaah berarti paling nggak bagus salat subuh dong. Bukan nggak bagus ya, paling tidak sebagus itu gitu. Salat subuh dong. Terus di masjid-masjid yang zuhur dan asarnya dikunci, pintunya berarti zuhur dan asar di situ nggak bagus, kurang bagus, nggak sebagus salat maghrib. Enggak, jangan dilihat dari kuantiti. Atau kita memandang dari perasaan, melihat dari para jemaah yang khusyuk di salat apa? Salat apa? Salat subuh. Ini jemaah-jemaah yang mungkin masih ada sisa usia lah gitu ya, bahasa kasarnya. Ya gitu. Khusyuk, Masya Allah. Orang-orang ingin akhirat lah gitu lah. Karena merasa nggak lama lagi. Padahal kan kematian udah bawa siapa aja. Salat subuh yang paling terbaik karena jarang itu berarti langka, dan langka itu menunjukkan pilihan terbaik nih. Enggak dilihat dari situ, tapi dilihat dari hadis Nabi SAW ketika di perang Khandaq atau semisalnya. Nabi SAW itu mencela orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Kata Nabi SAW, "Syaghaluna an salatil wusta salatil asr." Mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Ini teks dari Nabi SAW langsung. Maka wallahu alam, ini adalah yang sahih atau yang rajih, bahwasanya salat wusta ini adalah salat asar, dan dengan dispesialkan penyebutannya menyendiri setelah hafizu ala salawati wa salatil wusta, maka wallahu alam salat yang terbaik dari 5 waktu ini adalah salat asar. Salat asar. Makanya dalam hadis lain juga ditekankan oleh Nabi SAW agar menjaga salat asar. Dikhawatirkan orang bisa keluar dari agama ini gara-gara nggak menjaga salat asar. Taib. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga 5 waktu salat ini dan salat wusta. Wusta di sini, wusta artinya terbaik. Terbaik dari yang semuanya baik. Wusta itu artinya terbaik dari yang semuanya baik. 5 waktu salat baik semua. Wusta terbaik. Wusta kan artinya menengah, yang paling tengah, wusta itu. Makanya kenapa wasit disebut wasit, karena wasitun di tengah. Enggak, wasit di tengah, baik posisi ataupun anggapan harus di tengah. Tinjauan di tengah, jangan berat sebelah gitu. Itu wasit. Kalau antum lihat pertandingan sepak bola, nggak ada wasit di tribun penonton, wasit di tengah. Itu dulu kan.
Posisi tengah, makanya disebut wasit. Ummah wasato, yaitu ummah yang terbaik, umat yang terbaik, wasat. Din wasati, yaitu agama yang paling terbaik, wasat. Jadi wasat bisa artinya yang paling tengah secara posisi, wasat bisa juga artinya yang terbaik, lebih baik. Kenapa begitu? Nabi SAW pernah bersabda, yang maknanya, jika kalian meminta surga, fas'alul firdaus. Jika kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga firdaus. Fa innaha a'laha wa awsatuha. Sesungguhnya surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan yang paling awsatiha di sini maknanya paling bagus. Awsat di sini maknanya paling bagus. Kenapa? Karena semua surga bagus. Tapi ini paling bagus, awsat paling bagus. Maka salat al-wusta itu salat yang paling bagus di antara salat-salat yang bagus semua, yaitu salat asar. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, wa madahal muhafizina 'alaiha biqaulihi walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Al-Ma'arij ayat 34. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menjaga salatnya dengan mengatakan, dan orang-orang yang mereka menjaga salat-salat mereka. Nabi SAW bersabda, man hafadha 'alaiha kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka buat dia ada perjanjian dari Allah untuk memasukkan ke surga. Maka ketika antum salat, itu seperti antum sedang menandatangani suatu agreement atau persetujuan terhadap Allah bahwasanya Allah akan memasukkan antum ke surga. Siapa enak gak kira-kira? Setiap antum salat fardu itu seperti antum menandatangani persetujuan bahwasanya Allah akan memasukkan antum ke surga. Ya gitu. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Cuma tentu salat itu nggak sembarangan. Harus betul-betul mengetahui syarat sahnya, kapan wajib salat, kemudian rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, bacaannya, adabnya, itu semua harus tahu. Yang mana orang awam banyak yang nggak tahu sebenarnya. Dari zaman dulu sampai sekarang banyak yang harus diajarin. Bahkan bisa dikatakan setiap masjid di perkotaan ini seperti kota Jakarta dan metropolitan seperti ini, setiap masjid itu seolah-olah semi ada kewajiban untuk ada pengkajian fikih toharo dan fikih sholat. Semua masjid. Anda nggak tahu kalau masjid As-Safa itu harusnya ada. Kalau nggak ada, diadain. Wajib itu. Meskipun yang hadir semua udah jenggotan lebat dan walaupun jenggotan lebat, tetap kita wajib untuk terus menuntut ilmu tentang masalah-masalah seperti ini, karena bisa aja luput atau lupa atau yang belum tahu atau detailnya belum tahu dan seterusnya. Karena ilmu itu bisa tercecer, ilmu itu bisa hilang. Itu bagi yang tahu, apalagi yang belum tahu. Ya. Karena ada sesuatu yang mengganjal hati anak tadi sore, asar. Anak agak telat, masbuk, akhirnya anak pun bermakmum, anak menjadi makmum, anak menjadikan seorang imam yang juga masbuk. Dan ini imam nih masbuk, ya terlambat. Anak lebih terlambat lagi, jemaah udah selesai, maka anak jadikan dia imam, dia masbuk ya udah. Nah, dan ini imam barunya ini, imamnya ini ya imam-imaman sebenarnya, maksudnya bukan imam masjid, bukan, dia orang biasa yang memang pas lagi sholat ya udah jadiin imam aja supaya kita dapat nilai jemaah. Tapi ya dari pakaiannya juga kayaknya nggak mencontohkan untuk jadi imam sebenarnya, cuman mau gimana lagi, akhirnya Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar gitu kan, Allah kita ikut. Kemudian salamnya cuma nengok. Ana di belakang nggak dengar ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu berpaling dia, pergi langsung. Nah, ana diri. Ada yang menurut antum gimana? Janggalnya di mana? Janggalnya di mana ya, kawan? Apa yang salah? Apa yang membingungkan ana ketika itu? Apa yang membuat ana berpikir? Coba. Silakan. Apa coba? Ayo, sok. Nggak kedengeran. Ana sejujurnya ketika dia salam, ketika dia gini,
Anda memperhatikan mulutnya juga. Sejujurnya, Anda kan belakang ngeliatin mulutnya pas gini. Mulutnya nggak ngapa-ngapain. Ngerti nggak maksudnya sini? Artinya tidak mengucapkan salam. Serba salah nggak Pak di situ, Pak? Kita jadi makmum. Imam kita tahu imam kita kayak gini salam, tapi nggak mengucapkan salam. Kita ngapain terus? Mau bilang subhanallah, dia juga pasti bingung. Mau dia bilang alhamdulillah, dikira tasyakuran. Mau bilang apa coba kita? Coba, Faham nggak kondisi anak ketika itu, Pak? Artinya ini imam belum selesai sholatnya. Karena sholat itu diselesaikan dengan salam. Dan salam itu adalah ucapan assalamualaikum, assalamualaikum. Ucapan, bukan nengoknya. Ucapannya itu salam. Iyalah, salam ucapan lah. Coba antum salam sama orang. Ngapain kayak gini-gini? Lagi salam. Salam tuh ngomong. Assalamualaikum. Jadi orang yang sholat terus dia gini doang. Itu belum selesai sholatnya. Gini doang. Terus scratching sedikit gitu. Terus bangkit pergi naik motor. Naik motor dia lagi sholat itu. Kayak gitu. Itu paham itu, ya. Ini aja hal seperti ini banyak yang belum paham loh, gitu loh. Dan mungkin di antara kita jangan-jangan mentang-mentang jadi makmum, udah terwakilkan sama imam salam saya. Enggak, antum salam, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau enggak gitu, antum masih sholat. Jangan-jangan sejak 30 tahun lalu sampai sekarang antum masih sholat. Ya kalau antum nggak salam, terus antum jalan kemana ngobrol, berarti kan antum batal itu sholat karena belum selesai sholatnya. Tuh, hati-hati. Ya, kita lanjut, ada azan insyaallah taala sebentar. Baik, jadi ilmu tentang syarat sah sholat, tentang toharah, tentang najis, hadas, istinja, istijmar, tata cara wudu, tayamum, mandi junub, mandi haid, mandi nifas, dan seterusnya, haid, nifas, dan seterusnya. Itu semua bagian dari menjaga agama Allah. Menjaga sholat juga. Ya, karena itu tanpa toharah nggak bisa sholat. Kata Nabi SAW, miftahus sholati at-tuhur. Kuncinya sholat adalah bersuci sebelumnya. Ya. Taib, kemudian tentang masalah taharah, wa kadzalika taharah kata Ibnu Rajab, fa innaha miftahus shalah. Sesungguhnya bersuci adalah kuncinya salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Tidaklah ada orang yang menjaga wudunya kecuali orang beriman. Arti maksud di sini adalah orang yang senantiasa menyambung kesuciannya dengan wudu. Sekali dia berhadas kecil, dia langsung nyambung dengan wudu. Berhadas kecil lagi dia nyambung dengan wudu. Maka orang ini orang beriman. Bukan berarti orang yang enggak gitu kafir, bukan gitu juga. Tetapi ini diantara tanda-tanda keimanan yang lebih sempurna. Kemudian wa mimma yu'maru bihifdzihil aiman. Dan diantara yang diperintahkan adalah menjaga sumpah-sumpahnya. Wahfadhu aimanakum, dan jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Fa innal aimana yaqa'un nasa fihi katsira wa yuhmilu katsirun minhum ma yajibu biha fala yahfadhu wa la yaltazimuhu. Sesungguhnya banyak sumpah terjadi pada manusia. Maksud sumpah di sini adalah perjanjian manusia. dia bersumpah dirinya akan begini begitu. Tapi ketika yang diwujudkan, yang diinginkan terwujud, terus kemudian dia apa? Dia seolah lupa akan sumpahnya dahulu. Dia tidak menjaga konten sumpahnya. Dia tidak beriltizam dan menjalani konsekuensi dari sumpahnya. Kemudian, wa min dzalika hifdzur ra'si wal batn. Di antara bentuk menjaga agama Allah adalah menjaga kepala dan perut. Menjaga kepala dan perut. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud. Nabi SAW bersabda, al-istihya'u minallahi
haqqal haya'i an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhal batna wa ma hawa. Sungguh rasa malu yang betul-betul malu terhadap Allah, yang rasa malu yang sungguh betul, ya, the real rasa malu terhadap Allah adalah engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada di kandung di dalamnya dari pikiran, dan engkau menjaga perutmu dan apa yang terkandung padanya dari makanan atau minuman. Menjaga isi kepala, menjaga pikiran, ya, di antaranya tentang ilmunya, pengetahuannya, hal-hal yang diketahui buruk atau baik, kemudian perasaannya. Ini semua masuk dalam masalah psikologi. Kemudian wa tahfadzul batna wa ma hawa, dan menjaga perut dan apa yang dikandung di perut, yaitu makanan minuman. Ini masalah kuliner. Dan keduanya itu ada kaitannya dengan syahwat. Karena kepala atau pikiran itu ada keinginan di situ. Kemudian perut itu juga menimbulkan keinginan. Dan kedua bagian ini dari tubuh, kepala dan perut ini bagian yang paling mengganggu sholat. Dua ini, perut dan kepala. Kepala di pikiran melayang kemana-mana ketika lagi sholat. Kemudian perut berujung pada rasa mules, sakit perut, ya. Pas belum sholat nggak apa-apa di perut, tapi pas sholat kenapa kayak gini? Nah, ini dari setan biasanya, dari setan. Ya, Nabi SAW memberikan solusi. Ya, sebelumnya Nabi SAW mengatakan bahwasanya ada setan khusus namanya khonzab yang mengganggu orang sholat. Ini spesialis gangguin orang sholat. Ya, gitu. Ana boleh ceritain sedikit ya, Ikhwan. Ana berkali-kali diceritain sama Abiana. Dulu tahun sekitar 2005-2004 ketika itu Abiana sakit, dan ketika itu dirawat di As-Sofwa ini. Sekitar 20 tahun laluan lah. Ya, dulu banget, 20 tahunan. Jadi anak kenal As-Sofwa dari kecil sini. Nah, dulu Abiana di sini, kemudian lagi sakit dan diruqyah juga oleh beberapa dari asatidzah. Dulu Ustaz Zainal Abidin dulu di sini juga. Dulu banget. Ya. Dan pernah suatu ketika duduk di Masjid As-Sofwa ini. Ya. Dulu kan emang udah luas kayak gini loh, Masya Allah. Nah, ada yang sholat, satu orang sholat. Satu orang ini Abiana kenal. Dia mantan, kalau nggak salah mantan LDI atau apa gitu dulunya. Tapi udah taubat. Kemudian rajin kemari, dan kalau nggak salah mungkin juga bertugas di sini kalau nggak salah dulu ya. Tapi pokoknya udah hijrah lah, alhamdulillah. Dan satunya orang awam biasa yang mungkin dari jalanan mau sholat gitu. Terbayang kemudian ada gambaran yang halusinasi atau wallahu a'lam, Allah kasih begitu kemudian. Yaitu apa? Ngelihat ada makhluk terbang beberapa, itu mukanya atau bentuknya kayak dakocan. Iya. Nggak tahu segede gini mungkin atau gimana, itu ada beberapa. Dan itu di sini di masjid ini ngeliatnya. Dia lantai atas ini. Itu lagi nusuk-nusuk bagian kepala dan bagian bokong. Itu di sini beneran. Wallahi ana dengar kisah ini berulang kali. Jadi perawinya ana ini langsung ke orang yang melihat langsung. Ya, di sini. Nah, kalau ama yang udah hijrah ini dari aliran sesat terus hijrah ke manhaj salaf, alhamdulillah istiqamah, itu mental-mentalan itu jinnya itu. Nggak bisa. Mental-mentalan, nggak bisa nembus, nggak bisa ngorek-ngorek, nggak bisa. Tapi ke orang yang kelihatannya awam dan nggak tahu gimana dia, itu berhasil untuk terus dikorek-korek, dan ngorek-koreknya itu kayak relentless gitu, kayak nggak ada habisnya itu ngorek-korek. Ini nggak aib ya. Antum jangan cari-cari juga, jangan antum dulu kemudian di pojok itu pengen nyari nih As-Sofwa kayak keramat nih, gitu kayak itu. Ini cuman sesuatu nggak tahu ini ditunjukkan atau gimana, Allahu a'lam. Tapi ini real terjadi, bisa ngeliat seperti itu ketika itu. Nggak tahu kenapa. Nah, tapi juga ada korelasinya juga kalau misalnya Nabi SAW katakan ada syaitan yang spesialis mengganggu orang sholat, namanya khonzab.
Dan sholat itu ketergangguannya kan cuma dua sebenarnya. Pikiran yang biasa sekretarisnya di otak, kepala. Dan yang kedua, perut, masalah perut. Entah karena kelaparan, atau kekenyangan, atau pengen makan, atau mules. Itu, seperti itu. Nah, jadi di situ. Nah, orang di sini kalau emang malu sama Allah, maka jaga pikiran dan jaga perut. Jaga pikiran dan jaga perut, ya, supaya sholatnya bisa lebih khusyuk. Mungkin cukup kita sampai sini aja insyaallah. Semoga kita ketemu pada 2 pekan lagi bismillah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.